Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya sedang berada atau berkunjung ke lokasi perkebunan keluarga, perkebunan mandiri milik Bapak Chandra. Ya, di sini masih tentang anggur ya, tentang pengangguran. Kita lihat sama-sama nanti apa yang ada di kebun milik beliau. Yuk. Ya, jadi beliau pakai sistem para-para ya. Sistem para-para untuk anggurnya sendiri langsung di-grounding ke tanah. Ini yang di para-para ini ada 3 jenis, yaitu Laura, Ninel, dan juga Transfigurasi. Ya, ini ada beberapa yang sedikit terkena jamur, tapi tidak masalah, juga tidak mempengaruhi pertumbuhan. Bisa dilihat di sana itu satu dompol ya. Ada beberapa sih, 1, 2, 3 yang pakai berongsong buah, sedang di berongsong buah. Karena kalau tidak di berongsong begitu biasanya ada saja yang namanya gangguan hama. Buahnya di mana-mana ya. Di atas. Ya, kita langsung ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Ya. Ninel,
Ini sampai di depan rumah dibikin seperti ini Pak ya. Iya. Luar biasa beliau ini. Nah, ini kejadian tidak sengaja karena untuk menutupi binatang liar. Oh begitu, iya Jadi iya. ternyata anggurnya juga mau turun juga. Akhirnya kami rawat. Dia juga gak mau kalah. Transfigurasi berbuah. Habis itu Ninel. Habis itu Laura juga gak mau kalah. Ini bunga-bunganya yang di dalam teras Ninel ada sekitar 30-an dompol. Kalau transfigurasi ada sekitar 20-an dompol. Laura juga mulai tidak mau kalah, dia sekitar 6-an dompol. Bahkan menyusul terus. Ini buahnya. Iya. Ini Itu jenis apa Pak? Ninel. Ninel ya. Ninel. Ini dia dompolan yang paling besar yang di satu cabang. Ini trans Pak ya. Transfigurasi. Oh, iya. Buahnya memang lebih apa? Berinya itu lebih besar ukurannya Pak ya. Silakan. Mau icip? Silakan ya. Kayaknya yang ini enak nih. Nah langsung Langsung icip ya. disuruh icip Ini sama yang punya. belum terlalu masak. Wah. Nih Ini kayaknya enak ini. segede ini ya. Ini kayaknya enak juga. Berinya Aduh, gede nggak sekali. tahu. Nggak apa-apa. Ini jenis trans. Kita icip sama-sama. Transfigurasi. Kalau bijinya masih hijau berarti belum terlalu masak. Kalau Manis Pak coklat, ya. Bagian kan? Ada tadi bapak siapa? Saya lupa. Kalau mau datang silakan. Udah Pak. Nah, dia sebelah sini mas. Nah, kelihatan. Ini transfigurasi. Dombolannya tanpa penjarangan sih, tanpa GA3 juga, masih alami. Ini buahnya Laura. Laura paling enak kayaknya. Tanpa asam sedikit pun. Tapi transfigurasi lebih enak juga ya. Ini sebenarnya ada beberapa dompol, cuma kalau ada tamu yang datang kita kasih pasti, kasih suguri Iya iya. anggurnya. Nah ini dia dompolannya. Ini transfigurasi tanpa GA3. Memang agak lonjong gitu Pak ya untuk yang trans ya. Transfigurasi lonjong. Ya, wow. Luar biasa. Jadi tidak ada yang mustahil. Tapi kalau yang ini yang asam. Ini namanya jenis Isabella. Ini Iya, iya. kecut sekali. Yang Tapi banyak diambil buat roostok Pak ya. buat roastok. Ini buahnya pemasakannya pun di atas 120-an hari. Ya katanya, saya belum pernah rasa. Katanya kalau ditunggu sampai hitam sekali, manis. Manis. Asamnya sedikit. Iya iya. Beda dengan transfigurasi 90-an hari sampai 120 itu sudah bisa panen. Lebih cepat. Lebih Ini cepat ya. Sekitar 110 sampai 120-an hari. Itu dia Ninel. Tutupan daun ya. Iya. Bisa kita lihat teman-teman. Tapi itu masih asam. Belum. Luar biasa buahnya. Sudah pegang Banyak buahnya sekali. sendiri dari pohon. Rasakan sendiri buahnya dari pohon. Bahwa yang dikatakan menanam anggur di Kalimantan Utara manis juga ya. Seperti Mas Dimas rasakan sendiri manis. Yang banyak ini memang jenis Isabella. Yang umum di masyarakat Umum. Pak ya. Tapi bagi masyarakat yang punya Isabella jangan berkecil hati. Kami punya tim yang minta bantu sambungkan ya silakan. Kita sambungkan yang manis. Ya barangkali bosan dengan Mm-mm. rasanya Rasa yang agak asam gitu kan. nggak bisa berbuah-buah. Padahal membuahkannya gampang sekali. Iya iya. Melakukan pemangkasan. Ini pun saya karena jenis Isabella malas penyemprot, jadi saya botakin, muncul bunga-bunga. Muncul bunga, iya iya. Bunga-bunga, yaudah dirawat aja sebagai bank rootstock. Nah, itu pembibitannya sebelah sana juga. Iya iya.
Nah, ini yang tabu lampot Pak ya. Iya, tabu lampot, transfigurasi juga dia genja. Ini saya sambung pucuk, sambung susu, sorry. Nah, sudah hidup, tinggal dipotong. Untuk jenisnya sendiri yang dikembangkan di sini ada berapa jenis Pak? Saya mengembangkan seperti teman-teman yang genja-genja, yang figur. Ada Jupiter, transfigurasi, Ninel, Laura juga saya kembangkan. Sementara yang jenis warna hitam, tapi belum saya buahkan, tapi sudah saya kembangkan. Tapi bibitnya stoknya terbatas. Gospi, Gospi itu buahnya hitam, genjah, dan besar. Saya transfigurasi lebih besar lagi dan manis sekali. Sekitar hampir 10. Ini Gospi. Ini bakalan jadi anggur yang genjah juga di Kaltara. Kita tunggu tanggal mainnya. Baru ditanam berapa bulan sudah subur sekali. Dia tanamnya harus namanya poros. Ketika kita siram dia langsung turun. Langsung turun. Iya. Tidak terlalu menyimpan air Pak ya. Ini awalnya penuh nih. Kalau sudah diambil. Nah ini media tanamnya. Kita coba lihat media tanam yang dipakai oleh Pak Chandra. Sekam. Iya. Walaupun tidak sampai 100% matang, minimal kita sudah menggosongkan atau membunuh jamur-jamurnya. Sehingga ini layak untuk dicampur dengan media tanam yang sudah jadi. Kalau malas nyari lagi, ya kita cari media tanam yang sudah jadi, baru kita campurkan dengan sekam ini. Kalau bagi yang malas untuk cari, beli saja media tanam yang jadi, 1 karung. Dengan ini 1 karung dicampur, campur dengan dolomit secukupnya, udah jadi. Nah, tinggal perawatan. Tapi media tanam yang bagus adalah kohe, kotoran hewan, kambing bisa juga, sekam bakar, tanah dari akar bambu bagus, itu lebih bagus sekali. Dicampur, jika sudah tumbuh rumput bisa ditanam. Itu bakalan figur. Iya. Artinya setelah dicampur tidak bisa langsung digunakan Pak ya? Asalkan semua media sudah dingin, contohnya yang panas itu adalah kotoran hewan. Ketika dia sudah lama disimpan, bisa langsung ditanam. Oh begitu. Tidak masalah. Asalkan bibitnya sudah sekitar 3 bulanan, batangnya sudah coklat bisa. Iya. Media tanam juga berpengaruh. Ketika media tanam potnya besar, makin bagus juga dia perakarannya. Ya. Kita lihat ini tingkat porositasnya cukup tinggi ya. Ini belum campuran tanah yang lain. Ini masih sekam bakar. Sekam bakar ya. Sekam bakar. Bisa dicampur sekam lapuk juga. Iya. Supaya akarnya bagus. Akarnya bisa menjalar kemana-mana tanpa tekanan tanah yang padat. Sebagian besar untuk bibit jenis-jenis anggur sendiri itu dari impor Pak ya? Ya impor. Kebetulan ya kita patut bersyukur karena master-master di seluruh Indonesia juga patut andil dalam mendatangkan jenis-jenis impor itu, sehingga kita gampang untuk mendapatkannya. Dulu mungkin katanya yang memasukkan satu jenis varian anggur itu butuh dana yang tidak sedikit. Tapi syukur sekarang kita hanya bisa dengan mengeluarkan sedikit saja sudah bisa dapat varian yang impor. Bahkan tips dari kami adalah jangan tergiur bibit-bibit yang kita tidak tahu tempat penjualannya, tapi carilah yang terdekat sehingga kita bisa belajar tanpa pengiriman, langsung ambil di tempat juga langsung bisa belajar kan. Begitu. Nah itu teman-teman, jadi tidak perlulah kita lagi beli-beli di online kan, yang kita tidak tahu asal usulnya. Stres kalau dalam perjalanan. betul, apalagi untuk pemula-pemula seperti kita bisa langsung pilih.
Ya, lebih baik kita cari yang sudah ada. Pasti. Heeh. Sudah menikmati buahnya. Iya, betul. Itu bisa lebih anu lagi Pak ya, lebih manis lagi ya. Memang belum maksimal tingkat ininya ya. Belum masak. Oh iya, belum masak Bijinya sempurna. masih hijau ya tadi. Iya. Kalau sudah coklat masak sempurna. Memang untuk warnanya bisa lebih coklat dia ya. Yang jenis warna buahnya. Iya, warna buahnya. Warna buahnya tergantung paparan sinar matahari. Oh, seperti itu. Ketika dia kena sinar matahari yang terik sekali, dia bisa berubah jadi warna merah kehijauan. Hijaunya tinggal sedikit. Ya, Tapi ketika kurang sinar matahari, merahnya sedikit, gulat merah, hijaunya lebih banyak. Nah, kalau masak kelihatan sih, agak transparan ya. Bijinya bahkan sampai kelihatan. Sebagian masyarakat untuk pasarnya lebih banyak mencari bibit atau langsung barangkali mungkin entresnya atau rootstocknya seperti itu Pak? Kebetulan sebagian masyarakat apalagi di Kaltara, apalagi yang belum belajar, mereka lebih ke bibitnya langsung. Ya. Kadang mereka mau yang praktis, tidak ribet, langsung. Rata-rata ngambil dari bibit. Iya. Sudah tinggal tanam, siap tanam. Jadi tidak perlu banyak perlakuan khusus. Kalau anak-anak lebih suka Laura. Iya. Kalau Ninel belum masak sempurna, masih ada asam segar tapi nggak kecut. Sebagian orang lebih senang. Saya sih kadang lebih senang juga Ninel. Ya. Kadang di hari cuaca panas, walaupun dia belum masak sempurna, ada rasa manis dan asam sedikit segar. Itu lebih kayak apa? Segar lah rasa. Tapi transfigurasi juga. Tapi rata-rata anggur yang jenis impor yang manis tuh semuanya enak sih. Semuanya enak, iya betul. Kalau kita bisa membuahkan. Apalagi dari hasil kebun sendiri Pak ya. Iya, langsung menikmati tanpa pengawet, langsung petik kita makan. Karena bedanya kalau langsung petik makan itu masih ada rasa sepetnya sedikit, karena ada getah-getah sedikit. Tapi kalau didiamkan sehari 2 hari mungkin sudah hilang getahnya. Kalau jenis yang umum beredar di pasaran seperti di toko-toko buah itu jenis apa Pak ya? Red Globe, Montrop yang anggurnya kayak semacam jari itu. Iya. Cuma agak susah dibuahkan. Hanya sedikit orang di Indonesia yang bisa membuahkannya. Mending kita cari yang gampang dibuahkan. Ya kan? Kita lebih ke patokannya ke hasilnya. Buahnya. Kita beli bibit, cuma bedanya kalau kita punya bibit sekali kita tanam, apalagi di grounding, itu bakalan nikmati. Kalau asalkan media tanamnya tidak becek, itu bakalan sampai bertahan bertahun-tahun, puluhan tahun juga. Ini pakai plastik UV Pak ya? Ini UV, ini plastik biasa. Oh iya. Cuma bagus UV, tahan sampai 5 tahun asal tidak kena cucuk yang tajam-tajam. Iya betul Pak. Di belakang sekarang saya bikin. Sudah di bawah akarnya keluar, sementara belum tak cabut. Gabungkan. Ini pakai kawat Pak ya? Ya, kawat. Kawat, linter. Iya. Tanamnya transfigurasi pakai apa? Grounding. Saya grounding. Bagus. Asalkan tinggi Mas. Iya. Tanah. Yang di Tabu Lampot media tanamnya juga sama Pak ya? Sama. Sama aja ya. Cuma perlakuan nutrisinya yang harus kita perlu perhatikan. Tapi memang berbeda Pak ya. Kemampuan berbuahnya dengan di grounding ya. Beda. Misalnya grounding bisa sampai 100% gitu. Nah, ini cuma 50%, setengahnya. Iya. Maksimal. Karena untuk akar dia makan kan tidak terlalu banyak. Iya betul. Meskipun pupuknya juga rutin. Ya. Ya sekitar
sekitar setengahnya dia. Tapi bahkan ada yang master buahnya sampai bergantung-gantung ada. Nah, Iya, itu iya. nutrisi yang tepat, pupuk yang tepat, ya harus rajin rawat. Betul. Tapi kalau grounding nggak terlalu kita perhatikan, seminggu sekali kita taburin pupuk. Oh Nggak gitu bisa. ya. Makin tua umurnya makin genjah. Itu berapa liter potnya Pak? Sekitar 50. 50 ya? Oh iya. Kalau nggak salah sih. Nah, dari segi estetika pot lebih bagus Lebih bagus, daripada planter bag. Memang cepat Pak ya? Iya, Isabella ini. Kita pakai perakarannya bagus ya. Kita kalau saya sih yang praktisnya menggunakan Amis Startop. Itu merek Pak ya? Iya, merek itu 1 mili, kalau saya agak keras sih. 1 mili 1 liter. Oh iya. Eh, Itu dosis untuk untuk masing-masing? semprot- Ya untuk semprotan. Oh iya. Serangan jamur di musim hujan. Ya memang musim hujan nih sering mendatangkan jamur Pak ya? Contohnya jamur-jamurnya seperti ini, jamur karat. Iya, Nah, jamur ini karat daun. sobat pengangguran pasti tahu ini. Tapi ketika kita semprot, ya nanti bakalan mati jaringannya. Tapi ya asal rajin semprot, bakalan tertangani. Iya. Kalau hama sih biasa kutu putih, trips. Iya. Oh trips juga Pak ya? Trips itu yang bikin stagnan kadang. Iya. Punya lapisan. Jadi ya kita harus rajin bersihkan juga. Kalau ada serangan. Kadang tanaman yang kita tanam yang lain kadang membawa hama juga. Aman sih. juga ya betul. Contohnya kayak jambu biji itu sama putih, Kutu putih ya. macam lombok. Ya, betul. Kalau kita dekatkan ada hamanya. Iya juga. jelas. Tanda-tandanya ya kita lihat ada semut yang datang, itu ada hama sudah Yang membawa. hamanya. Mutual simbiosis. Iya. Ya, itu saja sih. Kalau belalang saya rasa sih di sini belum terlalu banyak. Dia makan pun nanti tumbuh lagi daunnya. Nah, satu lagi yang sering walang sangit. Malah sangit ya. Walang sangit dia suka makan Daun-daun muda. nutrisi Oh, pucuknya gitu. itu sehingga membuat layu. Di sini juga banyak walang sangit. Iya. Kalau busuk akar Busuk akar. pernah Pak ya? Mudah-mudahan kalau itu bibit muda. Oh dari bibit muda. Nah, baru kita tanam. Itu kadang kebanyakan mungkin Terlalu lembab itu terlalu mungkin. lembab airnya, terus langsung ada pupuk kandangnya. Oh gitu ya betul. Secara kita kan tahu pupuk kandang itu kan ada banyak bakteri. Iya. Ketika akar perakaran masih muda sekali, bakalan pasti busuk. Iya. Apalagi kalau pupuk kandangnya belum matang Pak ya. Ya, bakalan kalah. Jadi bedanya kalau yang sudah umurnya sudah 3 bulanan ya, saya rasa sih tahan aja. Asal medianya diperbaiki, pasti masih bisa diselamatkan. Jadi secara keseluruhan kesimpulan dari tanaman anggur ini memang sangat mudah untuk dikembangbiakkan Pak ya? Ya sementara bagi kami ya sangat mudah. Iya. Cuma ada tantangannya juga. Tantangannya juga kita harus menyiapkan media tanam yang baik, yang cocok untuk anggur. Intinya dia tidak suka tanah yang becek. Kalaupun di daerah-daerah teman-teman yang lahannya becek, tidak menyurutkan untuk menanam. Kita bisa nanam pakai pot, pakai planter bag, dan hasilnya bisa juga kita nikmati seperti ini. Iya. Tidak mesti harus grounding, tapi tabung pot juga bisa. Asalkan satu, kena sinar matahari, karena anggur itu butuh juga sinar matahari. Ya tantangannya pada saat kita cuaca di Kaltara ini ya cuaca yang tidak menentu, hujan, kadang panas juga. Nah, itu aja sih. Rajin semprot. Cuma kalau malas untuk menyemprot ya kita bikinkan greenhouse, pasti puas. Contohnya ini di
dalam naungan teras ini Iya, kan, iya. hasilnya bisa maksimal. Iya, luar biasa emang. Nah, walaupun yang di sebelah sana asalkan sudah Hmm. usianya tua ya tahan aja sih. Iya, Itu buktinya buah aja. iya. Cuma tantangannya ketika panen buah tanpa naungan ketika musim hujan bisa terjadi serangan. Rajin dirawat aja. Nah, seperti Ninel, Transfigurasi, Laura, sistem potes pucuk Potas semuanya. pucuk. Nah, beda kalau kita lakukan pruning, kita lakukan stres air. Ketika cukup masanya kita botakin asal dengan nutrisi sebelumnya, botakin dia bakalan tumbuh bunga serempak. Panennya pun serempak juga. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Luar biasa sekali hasil buahnya. Saya pegang sendiri ya. Iya. Nah, barangkali ada lagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba menanam anggur di rumah. Jadi tidak perlu beli lagi, kan? Hanya sekali beli bibit bisa langsung pesan ke Pak Chandra. Nah, teman-teman di wilayah. Iya. Ini jenis transfigurasi. Buahnya besar-besar sekali. Rasanya gimana, Mas? Rasanya luar biasa mantap. Manis. Tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalau ada yang masih bilang anggur itu kecut, ya silakan buktikan sendiri. Datang ke sini. Ya. Pupuknya, Iya, iya. terus media tanamnya, ya, terus banyak, Mas. Bayangkan satu batangnya bisa 2 dompol. Iya. Ada mungkin 1 kilo, Pak? Oh enggak. Enggak ya? Sampai. Dompol ini mungkin sekitar mungkin 3 dompol ini kali ya. Iya, Atau 4 dompol 1 kilo. Anggaplah 300 gram, Pak ya, katanya ya. 1 dompol. Betul kita ada grupnya. Tadi saya jalan di depan gang itu kayaknya ada yang punya Itu juga. Mas Dedi. Oh Dari sini. iya, iya. Mas Dedi. Dijamin bisa berbuah. Depan Mas Dimas juga bisa. Jadi subur dulu. Kalau anu, Pak, apa namanya? Brongsong buah itu dilakukan saat apa, Pak? Kalau saya membungkusnya ketika sudah jadi berry, Oh ya, sudah menjadi bulir-bulir itu ya. ya sudah bisa. Sudah bisa. Nah ini juga sudah bisa. Asal sudah jadi berry, sudah kita bungkus tidak masalah. Seperti ini sama kan? Iya, iya. Berry, ini belum mengembang. Ini belum juga. Nah ini sudah bisa bungkus, sudah jadi berry.